Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat netizen Bengkulu yang dirahmati Allah SWT. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan semoga tetap menjalankan ibadah puasa seperti biasanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti sama-sama kita lihat di sekeliling kita. Begitu besar karunia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Begitu juga Allah ciptakan langit. Allah juga menciptakan bumi di tempat kita berpijak sekarang ini. Dan segala apapun yang ada di muka bumi ini adalah satu karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Tahukah Anda siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dan terjadinya siang dan malam itu semua adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yang mana artinya, tidakkah terjadinya menciptakan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda dari kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Mereka selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya mereka berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, ya Allah. Lindungilah kami dari azab neraka." Jadi ini salah satu firman Allah yang menerangkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah ini tidaklah sia-sia. Langit yang begitu tinggi dan luas, bumi yang begitu terhampar luas, semua itu adalah dalam kegenggaman Allah, dalam penciptaan Allah. Terkadang manusia berpikir, terucap melihat seekor nyamuk yang berterbangan, seolah-olah dia mengatakan, kenapa Allah yang menciptakan nyamuk? Sedangkan nyamuk ini banyak mudarat bagi manusia, yang menyebarkan penyakit, menggigit lalu menimbulkan penyakit. Jadi di balik yang Allah yang ciptakan semua makhluk yang itu, baik yang terkecil atau yang besar, semuanya tidaklah sia-sia. Contoh, dengan adanya nyamuk, manusia bisa berpikir, manusia bisa menghasilkan uang yang begitu besar. Dengan adanya nyamuk, dia menciptakan racun nyamuk, menciptakan macam-macam aneka jenis macam-macam racun nyamuk untuk menciptakan suatu peluang usaha. Dengan hasil peluang usaha dia bisa mendapatkan menghasilkan duit yang banyak. Asbab dari seekor nyamuk. Jadi dengan makhluk yang kecil itu bisa menghasilkan uang. Bisa menghasilkan keuntungan yang besar bagi orang yang memiliki ilmu teknologi yang luar biasa. Jadi makhluk yang kecil itu tidaklah sia-sia. Maka balik itu ada hikmahnya. Jadi semua makhluk yang Allah ciptakan ini tidaklah sia-sia. Karena Allah SWT menciptakan itu dengan ilmu, dengan kekuasaannya. Kita yang manusia yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya ilmu apapun tentang itu. Jadi bagi orang yang berakal, orang yang berpikir, maka dia bisa membaca kebesaran Allah itu. Apapun yang ada di muka bumi ini, itulah tanda-tanda dari kebesaran Allah. Dia bisa melihat dan dia bisa membaca. Sebagaimana dalam wahyu Allah yang pertama, Iqra, kata Allah. Bacalah. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Dengan membaca dengan kebesaran Allah, kehebatan Allah. Jadi orang yang berakal itu orang yang betul-betul bisa membaca. Bisa melihat kehebatan Allah, kebesaran Allah. Maka jadilah kita ini manusia, insan yang ulil albab.
manusia yang berzikir dan berfikir. Berzikir dan mengingat Allah dan memikirkan atas kekuasaan Allah, penciptaan Allah. Sahabat netizen Bengkulu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita mestinya harus selalu mengingat pada Allah dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Kita selalu mengingat Allah di manapun situasi kita berada, baik sambil berdiri, duduk dan sambil berbaring. Maka orang yang berfikir itu adalah orang yang berakal. Orang yang berakal itulah orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka kalau orang yang tidak punya akal, maka itu termasuk orang-orang yang zalim, orang yang tidak mengerti akan kehebatan Allah. Mereka akhirnya dia itu fasik. Mereka munafik. Mereka tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua. Maka hendak itu pada kesempatan ini mari kita berusaha untuk meningkatkan akal kita, menggunakan akal yang sehat dengan penuh kebenaran dan kenyataan yang ada di sekeliling kita, menjadi insan yang ulil albab. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.